sama kita, kita sebagaimana yang dilakukan Nabi kita, disakiti dari awal sampai akhir, sampai bahkan orang sakit Rasulullah menjenguk. Sebelumnya yang sakit kepada Rasulullah menyakiti Rasulullah, tetapi sampai sakitnya orang tersebut Rasulullah menghadiri. Sakitnya cinta Rasulullah kepada umat. Kita harus mengambil pelajaran. Apalagi kita harus bangga menjadi orang Malaysia. Kita harus bangga. Kita alhamdulillah, negara kita alhamdulillah negara muslim, negara Islam. Kalau di Mekah tidak seperti kayak ini, tak boleh sekarang. Pelajar kayak ini tak boleh. Tersembunyi ada di dalam majelis. Kalau di sini alhamdulillah, sekalipun buka majelis, insya Allah kita tetap bisa menghadiri. Kalau di Mekah tak boleh. Alhamdulillah kita punya kesempatan kita sepertinya mahal ya, harus kita laksanakan. Semoga pertemuan kita insya Allah bisa berjumpa lagi di tahun depan, ila an taquma as-saah, sampai di akhir kita insya Allah selalu mencintai sesama, apalagi insya Allah sesama muslim. Insya Allah kita selalu, apalagi ini sama Syekh Datuk Firdaus, ini termasuk masya Allah mengambil ilmu dari Mekah, susah payah membawa ilmu Al-Makkatul Mukarramah. Jadi sumbernya ilmu ada di Makkatul Mukarramah, bukan di negara lain, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, ada di Mekah. Ini Syekh Firdaus alhamdulillah. Jadi antum harus bangga mempunyai Syekh insyaallah, yaitu sanadnya sambung kepada Rasulullah. Gurunya masya Allah Syekh Abbas, Syekh Ahmad, ini Syekh Alawi ini insyaallah tembus kepada Rasulullah. Laula al-murabbi ma'araftu, seandainya tidak ada guru yang membimbing kita, seumpamanya di Malaysia ini tidak ada Datuk Syekh Firdaus, yakni kita tidak akan mengetahui Tuhan kita. Alhamdulillah kita ada Syekh Firdaus yang mengajak kita untuk yakni tambah semangat ibadah kita, semangat untuk memperjuangkan agama Allah, semangat untuk kita mencintai kepada Rasulullah dan mencintai kepada sahabat Rasulullah. Semoga semuanya kita dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ilmu yang barokah dari Datuk Syekh Firdaus. Semoga kita barokah semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah bi syafaatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhanni'ukum بتحية أهل الإيمان والإسلام وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-Muhtaram wal Mukarram, yang amat mulia dan kami muliakan bersama Syekhul Al-Fadil Datuk Sri Syekh Haji Muhammad Firdaus bin Haji Datuk Abdul Wahid Aqarallahu fi amrihi. Amin. Barik lahu fi hayatihi wa jami'i ahwalihi ya rabbal alamin. Waridwan yang kami hormati dan yang saya ta'zimi, sahabat kami Syekh Haji Ahmad Sufi Muhaimin, begitu pula sahabat kami Haji Anas Darjiri, dan tak kami lupakan pula para wali ilmu, para pencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami tak dapat sebutkan nama satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dan ta'zim kami pada kaum dan sekalian. Kita mohon bersama dan berharap bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Datuk Sri Syekh Firdaus pula hadirin majlis ta'lim seperti ini, mudah-mudahan Allah langgengkan sampai hari kiamat, dan Allah jadikan majlis yang barakah, majlis yang penuh dengan manfaat, majlis yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, kami bersama wajib akan lazim kami untuk selalu dan senantiasa bersyukur memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, nikmat, ma'unah, taufik dan hidayahnya Allah kumpulkan kita bersama di sini untuk bisa hadir di salah satu majlis, di salah satu tempat yang di situ Rasulullah SAW menjanjikan dalam sebuah hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kita atau kalian melewati sebuah taman atau taman dari pertamanan surga, maka hendaknya kita mampir duduk bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan majlisul ilm sebagaimana taman daripada taman-taman surga yang ada di dunia selain Allah yang kita ketahui di Madinatul Munawwarah. Sehingga sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ma huwa rawdah min riyadil jannah?" Wahai Rasul, wahai baginda Rasul, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Rasul dijawab dengan sabdanya, "Wa majlisul ilm wa majlisul dzikr." Itu perkumpulan-perkumpulan, majlis-majlis yang di situ dipelajari ilmu agama, maupun majlis-majlis yang di situ diadakan dzikir untuk selalu dan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita wajib sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan ma'unahnya. Malam hari ini Allah berikan kita istiqamah untuk tetap bisa duduk bersama, belajar bersama, yang mana ini merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga. Salawatullahi wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertepatan pada bulan ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena sebab agungnya diangkatnya manusia, sebab-sebab diciptakannya makhluk dan seluruh alam ini
karena sebab adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seumpama bukan karena adanya engkau wahai Nur Muhammad, maka kata Allah Subhanahu wa taala firman Allah, tidak akan menciptakan seluruh dunia dan seisinya. Maka berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya sebagai perantara, sebagai wasilah untuk umat-umatnya, untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar muhib, yang benar-benar cinta dan bangga dengan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmatan lil alamin, sang pemberi syafaat satu-satunya kelak di akhirat. Dan kita sekali lagi memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan umat yang benar-benar cinta, yang benar-benar mentauladani, yang benar-benar mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kelak di hari akhirat, di yaumil mahsyar, ketika semua para nabi diminta untuk memberikan syafaat, tidak ada satupun para nabi yang mampu memberikan syafaat kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdekat saya teringat satu ayat yang saya baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang mana ketika orang tersebut mempunyai ilmu. Yang pertama syaratnya harus beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena ilmu sumber dari segalanya. Di dalam surah Al-Qur'an lainnya, man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil 'ilmi. Barang siapa dia ingin sukses, ingin mendapatkan, ingin aman, ingin selamat di dunia, maka hendak didasari dengan adanya ilmu. Ilmu apapun itu. Wabil akhas, dan lebih khusus lagi ketika ilmu tersebut adalah ilmu agama, akan lebih penting. Begitu pula keselamatan seseorang, keselamatan insan manusia hamba akan didasari dengan adanya ilmu. Karena percuma seumpama seorang hamba yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi didasari tanpa adanya ilmu, mungkin dia syarat untuk taharahnya belum suci, belum lengkap, sehingga dia percuma menyembah Allah selama bertahun-tahun tapi taharahnya tidak sah, karena memang sembahannya didasari tanpa adanya ilmu. Bahkan dilanjutkan dengan waman aradahuma, barang siapa menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka kuncinya tetap ilmu. Apalagi yang dibahas adalah ilmu agama. Di dalam sebuah maqalah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya may yuridillahu bihi khaira yufaqqih fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi ahlul khair, barang siapa Allah kehendaki orang tersebut menjadi orang yang benar-benar baik, orang-orang pilihan yang Allah tentukan untuk menjadi kekasih-kasihnya, maka yufaqqihhu fid din, maka Allah akan memberikan kefahaman, memberikan kepandaian di dalam agama. Alhamdulillah, kami bersama alhamdulillah bisa hadir pada salah satu majlis beliau, Syekh Datuk Seri Haji Muhammad Firdaus. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua bisa terus taklim, belajar bersama, hadir di majlis yang penuh barokah ini. Karena saya juga teringat salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis yang di situ disebutkan zikrullah wassalatu ala Rasulillah, begitu pula majlis ilm, maka yang menaungi bukan lagi manusia tapi malaikat yang akan menaungi dengan sayap-sayapnya, dan Allah akan menurunkan rahmat yang begitu agung terhadap tempat yang ditempati untuk majlisul ilm maupun majlisul zikir. Fahada kulluhu min fadli rabbi. Ini semua adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan. Ini semua adalah pilihan-pilihan Allah untuk kita semua bisa hadir, bisa
mutala'ah, mudarasatul ilm, mempelajari ilmu agama. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah